Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua, khususnya para pelajar di seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya Musa Ferdian akan membahas berbagai macam soal yang berkaitan dengan soal di tingkat SD, SMP, dan SMA. Oke, untuk itu pada teman-teman sekalian silakan like dan subscribe pada channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi ya, bagian dari matematika SMA ya. Oke, kita akan bahas. Baik, kita akan bahas secara umum tentang limit fungsi ya. Secara konsep dasarnya sangat, kalau detailnya dari sisi artinya, limit fungsi itu adalah batas-batasnya kan gitu ya, atau yang mendekati, nilai yang mendekati terhadap batas-batas tertentu. Cuma kalau secara teoritis mungkin itu agak mempusingkan kan gitu ya, perlu pemahaman yang lebih jauh, tapi saya akan bahas secara ringkasnya saja yang mudah yang kita pahami saja ya. Oke, secara umum nanti kalau di dalam limit fungsi itu kurang lebih ada ada beberapa soalnya, jadi saya langsung ke tipe-tipe soalnya ya, yang kemungkinan. Pertama, kalau ada sebuah limit di situ, ada sebuah limit fungsi, sebuah fungsi tertentu dengan ada x-nya di situ menuju, ya, dengan x-nya menuju nilai tertentu di situ, ya, ini menuju nilai tertentu, maka di sini yang harus kita lakukan adalah nanti ini kita harus memotret dulu. Nah, ini harus di dalam potretan dulu ya. Jadi kita cek dulu. Nah, ini harus dicek dulu. Jadi masukkan nilai x. Nah, masukkan nilai x ke fungsi tadi. Nah, jadi masukkan nilai x-nya ke fungsi tadi ya. Dimasukkan dulu, dicek dulu, dipotret dulu ya, dicek dulu. Nah, nanti kurang lebih di sini ada 3 kemungkinan hasilnya. Yang pertama, kalau hasilnya itu real. Berarti kalau real itu prosesnya selesai. Berarti selesai itu ya begitu nilainya. Jadi nanti kalau nilainya dapat 0, dapat negatif, dapat positif, atau tak hingga sekalipun, atau min tak hingga, atau bentuknya pecahan, ataupun bentuknya apapun di situ yang real, berarti prosesnya selesai, nilainya segitu. Jadi kalau dimasukkan nilai ke sini, hasilnya real, selesai ya. Kita lihat contohnya, misalkan ada sebuah limit di situ, x-nya menuju 2. Di sini fungsinya 2x tambah 3. Jadi yang kita harus lakukan, masukkan saja 2 ini ke x tadi ya, ke fungsi tadi. Maka di sini masukkan saja, berarti 2 dikali 2 ditambah 3, maka dapatnya 4 ditambah 3, maka dapatnya 7. Nah, ininya real 7, berarti nilai limit ini, nilai limit fungsi ini 7. Selesai kan dari situ? Udah ya? Jadi gampang sudah. Kalau real ya sudah selesai, berarti ini hasil. Oke. Kemudian yang kedua di sini, yang pertama, kemudian yang kedua tadi, ini kalau hasilnya itu 0/0. Nah, berarti kalau 0/0 berarti limitnya belum selesai. Berarti apa yang harus dilakukan? Maka ini bisa dikatakan dengan cara cari dengan faktorisasi ya, dengan memfaktorkan. Dengan cara memfaktorkan, atau bisa juga dengan cara diferensial, atau disebutnya dalil L'Hopital ya. Nah, itu ya, dalil L'Hopital. Nah, ini kalau dibahasakannya diferensial atau turunan. Gitu ya, atau turunan di situ ya. Oke, nah ini kalau kita lihat contohnya seperti apa. Misalkan ini contoh tadi yang pertama. Jadi yang kedua kita lihat contohnya, misalkan ada sebuah limit x kuadrat min 9 dibagi x min 3, x-nya di sini menuju 3. Gitu ya. Jadi kalau dimasukkan 3-nya ke sini, x kuadrat berarti 3 kuadrat, 9 kurang 9 0. Di sini 3 kurang 3 juga 0 kan gitu ya. Jadi x-nya diganti sama 3 kan, berarti 0/0. Oh, berarti ini belum selesai. Berarti ini kita
hilangkan dulu, kita hapus dulu. Berarti prosesnya bukan langsung ya, berarti belum selesai. Berarti cari prosesnya bisa difaktorkan atau dalil L'Hopital. Oke, kita akan bagi ke dalam dua bagiannya. Yang pertama saya gunakan cara memfaktorkan dulu. Bagaimana cara memfaktorkannya? Maka di sini ada limit x tadi menuju 3, x kuadrat min 9 per x min 3 itu kalau difaktorkan ini menjadi limit x menuju 3. Nah ini kalau difaktorkan per x min 3 gitu ya. Nah mudahnya kalau untuk memfaktorkan lihat x menujunya, x menuju 3. Nah biasanya kalau sederhananya x tanda panah ini dianggapkan saja negatif. Jadi x min 3. Jadi ini nanti akan dihilangkan. Maka di sini kita tuliskan x min 3 otomatis ya. Sedangkan sisanya berarti x supaya jadi x kuadrat maka jadi kali x 9, ini 3 kali berapa supaya jadi 9 berarti kali 3 ya. Negatif berarti di sini harus positif karena negatif kali positif negatif ya. Nah sehingga nanti yang akan dihilangkan yang ini. Nah ini dicoret saja karena persamaannya ini yang menyebabkan 0 tadi ya. Sehingga nanti lahirlah di sini. Nah baru setelah itu x-nya dimasukkan di situ. Baru yang 3 ini nanti tinggal dimasukkan ke situ. Maka nanti menjadi hasilnya itu limit x menuju 3-nya menjadi x tambah 3 kan itu dia. Nah masukkan 3-nya ke sini maka lahirlah 3 tambah 3 maka dapatnya 6. Hati-hati ya. Jadi yang menjadi kunci dari pemaktoran lihat x menujunya. Nah inilah yang biasanya menjadi patokan ya. Jadi anggapkan saja tadi tanda panah ini sebagai negatif. Sudah paham ya sampai situ. Oke. Kemudian yang kedua saya hapus saja. Kemudian yang kedua, cara yang keduanya kita bisa menggunakan tadi dengan menggunakan teknik dalil L'Hopital di turunan. Limit x menuju 3. Oke, jadi di sini ada x kuadrat min 9 dibagi x min 3. Nah ini kalau diturunkan, didiferensialkan, x kuadrat ini yang tanda pangkatnya kedepankan, gitu ya, kedepankan, maka jadi 2x. Nah pangkat ini nanti dikurang 1, ini dikurangi 1 ya, jadi pangkatnya dikurang 1, sehingga 2 pangkat x, asalnya pangkat 2 jadi pangkat 1. Kalau tidak ada x-nya, itu kalau diturunkannya menjadi 0, gitu ya. Kemudian dibagi, kalau x berarti dia jadi 1, kalau min 3 dia jadi 0, sehingga nanti masukkan saja nilainya ke dalam bentuk x tadi. Maka hasilnya 2 kali 3 kurang 0 dibagi 1 kurang 0, maka dapatnya 6. Jadi paham? Sama ya? Nah, terutama tentang konsep-konsep tadi turunan nanti bisa dilihat di konsep yang telah dibuat ya di video yang selanjutnya. Oke. Nah, tapi kalau ingin melihat tadi turunannya seperti apa, saya jelaskan dulu di sini sedikit saja tentang teori sederhana tentang dalil L'Hopitalnya ya. Jadi kalau di sini saya buatkan saja seperti tabel. Ini ada asalnya. Ini hasil dari diferensialnya. Nah, jadi kalau ada x pangkat n, maka si n-nya ini pangkatnya bisa pindah ke depan menjadi n kali x. Nah, pangkatnya dikurang 1. Gitu ya. Jadi kedepankan dikurang ya. Jadi kalau saya singkatnya sukanya depan kurang. Jadi sekarang disingkatnya dekur, depan kurang. Jadi kedepankan baru dikurang. Kalau di depannya ada sebuah angka tertentu, ya tinggal dikalikan saja. Ini kedepankan masih sama n-nya. Berarti n dikali a x pangkat n kurang 1. Jadi tinggal dikalikan saja. Oke, kemudian kalau x-nya pangkat 1 berarti turunannya atau diferensialnya a, begitu. Tapi kalau di sininya a tidak ada x-nya, berarti diferensial terhadap x-nya 0, begitu. Jadi paham ya konteksnya ya? Oke. Jadi kalau yang tadi contoh-contoh yang pertama, saya hapus dulu di sini. Misalkan ada di sininya x pangkat 5, maka kalau diturunkannya menjadi 5-nya ke depan 5x pangkat 4 karena pangkatnya kurang 1.
Kalau yang ini misalkan ada 2x pangkat 3, maka tinggal turunannya tinggal 3-nya ke depan, 3 kali 2x pangkat 2, maka dapatnya jadi 6x pangkat 2. Saya pahami ya? Kalau yang ini contohnya misalkan kalau di sininya 6x, ya berarti turunannya berarti 6. Gitu ya. Oh iya, kalau x saja itu berarti nilainya 1 karena A-nya 1 ya. Jadi nanti kalau di sini saya tambahkan ada x saja berarti 1 ya. Sedangkan di sini kalau ada A berarti dapatnya 0. Jadi kelewat 1 ya. Nah, sehingga nanti kalau yang x mah udah 1. Sedangkan kalau misalkan tadi 100 tidak ada x-nya, berarti turunannya 0. Min 20 berarti turunannya 0. Pokoknya selama tidak ada x di situ, pokoknya di sini tidak ada x berarti turunannya 0. Jadi paham ya konsep dasarnya. Nah, itu tentang dalil L'Hopital ya, dari limit fungsinya. Baik. Kemudian yang ketiga, ketika dimasukkan tadi nilainya bisa saja nilainya itu tahingga per tahingga. Nah, kalau tahingga per tahingga itu belum selesai ya. Kalau tahingga saja selesai, 0 saja selesai, tapi kalau 0 per 0 belum, tahingga per tahingga belum ya. Maka apa yang harus dilakukan kalau tahingga per tahingga? Harus dibagi di sini, harus dibagi pangkat variabel terbesar. Oke ya. Nah, seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini saya hapus saja dulu ya. Kita lihat contoh. Yang 3 contohnya begini. Nah, biasanya di sini limitnya itu x-nya menuju tahingga, biasanya gitu ya. Ini x menuju tahingga. Misalkan di sini katakanlah ada 3x kuadrat ditambah 5x min 1 per, kemudian di sininya katakanlah 2x kuadrat min 7 misalkan gitu. Ini kalau dimasukkan tahingga, 3 kali tahingga kuadrat tahingga tambah tahingga lagi kan gitu ya. Maka ini hasilnya kalau dimasukkan berarti tahingga per tahingga ya, 2x juga tahingga ya. Nah, ini berarti belum selesai. Maka ini harus diproses, dibagi pangkat variabel terbesar. Di sini pangkat variabelnya variabel x, di sini ada x kuadrat, ada x. Berarti yang pangkat terbesar adalah x kuadrat. Maka caranya di sini harus dibagi sama pangkat variabel terbesar. Jadi masing-masing harus dibagi. 3x kuadrat dibagi x kuadrat, 5x dibagi x kuadrat, min 1 dibagi x kuadrat. Begitu. Dibagi. Kemudian 2x kuadrat dibagi x kuadrat, min 7 dibagi x kuadrat. Maka nanti hasilnya di sini limit x menuju tahingganya, yang ini menjadi 3 ditambah x-nya hilang 1, 5 per x min 1 per x kuadrat dibagi 2, ini x kuadratnya hilang, min 7 per x kuadrat. Setelah itu masukkan tahingganya. Maka nanti dari sini nilainya menjadi 3 ditambah 5 per tahingga min 1 per tahingga kuadrat dibagi 2 min 7 per tahingga kuadrat ya. Maka ini hasilnya 3 ditambah bilangan dibagi tahingga itu hasilnya mendekati 0 ya. Maka di sini dikurang 0 dibagi sama 2 dikurang 0, maka hasilnya 3 per 2. Bisa dipahami konsep sederhananya ya. Nah, khusus untuk tahingga bisa juga tadi konsepnya yang lebih mudah. Misalkan seperti ini. Di sini pangkat variabelnya yang mana? Yang terbesarnya x kuadrat ya. Ini x kuadrat. Jadi kalau nanti di pilihan ganda itu kalau mengerjakannya lebih mudah karena cukup kita mencari pangkat terbesarnya saja. Jadi kalau limit menuju tahingga di sini 3x kuadratnya 3 dan 2, ya berarti hasilnya 3 per 2. Jadi ini langsung aja, ini pasti hasilnya 3 per 2. Begitu. Ya, jadi kalau cara panjangnya seperti ini, ya cara singkatnya ya ini aja. Pangkat terbesarnya aja 3 per 2. Selesai. Saya pahami ya? Ya. Bagaimana kalau pangkatnya berbeda di situ? Nah, berarti
Nanti kalau khusus yang tak hingga yang pangkatnya berbeda, misalkan di sininya jika ada sebuah limit X menuju tak hingga, bagian yang atasnya misalkan di sini katakanlah di sininya X pangkat M, di sininya X pangkat N misalkan ya. Nah di sini jika nanti konteksnya jika M-nya lebih besar dari N, jika M lebih besar dari N maka nilainya tak hingga. Jika M lebih kecil dari N hasilnya 0. Jika M sama dengan N hasilnya apa? Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sementara itu konsep dasarnya dulu tentang 3 hal ini dulu. Sebenarnya nanti bahasannya bisa lebih luas lagi. Cuma ini konsep dasar minimal yang harus kita pahami untuk sementara ini. Oke, untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman semua. Silakan pada teman-teman semua yang ingin dijelaskan tentang berbagai macam pelajaran, baik pelajaran matematika, IPA ataupun dan lain sebagainya. Silakan hubungi kami di sini di nomor WhatsApp 0896 303 3040 atau bisa juga melalui Instagram di @mosugradia atau di lain ID-nya Mosu Business. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.